Oke, kembali lagi di YouTube channel Doni Nanda TV. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Oke, langsung saja kita mulai materi kali ini. Nah, ini dia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Oke, kita mulai. Nah, di bab pertama, di latar belakang, di sini tertulis Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 memuat tentang segala aturan dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan. Dalam penyusunannya, undang-undang dibuat berdasarkan pertimbangan yang ada yang diambil secara musyawarah. Nah, jadi undang-undang kesehatan ini diambil dengan cara musyawarah, tidak hanya satu atau dua orang saja, tapi banyak orang yang menyusunnya. Nah, kita lanjut. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Nah, jadi sangat penting sekali Undang-Undang Republik Indonesia ini tahun 2000, Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 ini. Kenapa begitu? Karena semua diatur di dalam undang-undang ini tentang kesehatan. Oke, kita lanjut. Di bab pertama dari pembahasan, nah di sini ada ketentuan umum. Nah, ketentuan umum di sini ada menyangkut tiga hal. Yang pertama yaitu kesehatan, yang kedua perbekalan kesehatan, yang ketiga alat kesehatan. Oke, kita baca dulu, kita jelaskan dulu tentang kesehatan. Nah, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, itu dia tentang kesehatan. Terus kita lanjut yang kedua tentang perbekalan kesehatan. Nah, perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Nah, itu untuk perbekalan kesehatan. Kita lanjut di alat kesehatan. Nah, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit. Merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur dan perbaiki fungsi tubuh. Nah, itu dari alat kesehatan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di bab kedua ada asas dan tujuan. Ada asas dan tujuan di sini ya. Oke, kita baca. Nah, kita letak di bawah sini saja ya. Oh, tidak muat. Di sini saja. Nah, di sini ada pasal ya, pasal 2. Kita baca, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender ya, dan non-diskriminatif dan norma-norma agama. Nah, itu untuk pasal yang nomor 2. Selanjutnya ada pasal ketiga ya, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Oke, itu dia bab kedua, asas dan tujuan. Nah, kita lanjut di bab ketiganya. Di situ ada tertulis hak dan kewajibannya. Nah, jadi ada hak dan kewajiban di bab ketiga. Nah, bisa kita baca di bab ketiga ini hak dan kewajiban
yang di haknya ada pasal 4-nya, setiap orang berhak atas kesehatan. Nah, tentu ya, setiap orang berhak atas kesehatan. Terus lanjut di pasal kelima, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi tidak ada membedakan status sosial di sini ya, mau kaya mau miskin, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Nah, jadi perlu dicatat kembali, setiap orang ya, berarti semua. Tidak ada membedakan status sosial di sini. Oke, yang ketiga, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang ketiga, oke, kita lanjut yang bab ketiga, yang masih di bab 3, hak dan kewajiban. Nah, ini yang kewajibannya. Bisa kita baca. Di kewajiban, di sini ada pasal 9 ya. Pasal 9 ini memuat yang pertama, setiap orang berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Nah, itu dia. Nah, jadi ayat pertama tadi ini menyangkutnya ke ayat kedua. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bertuliskan bab keempat, tanggung jawab pemerintah. Nah, di sini ada pasal 14. Yang pertama di pasal 14 ini ada ayatnya. Ayat pertama itu pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Oke, yang kedua, tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, dikhususkan pada pelayanan publik. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Di sini bab 5 ya, sumber daya di bidang kesehatan. Nah, bagian ke-1 tenaga kesehatan, pasal 21. Nah, di sini ada ayat pertama, pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Nah, di ayat kedua, ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya yang ketiga, ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang. Oke, kita lanjut. Masih di bab ke-5 tadi ya. Bagian kedua, fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sini ada juga pasal ke-30. Pasal 30 yang pertama di ayat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan terdiri atas yang A, pelayanan kesehatan perseorangan, dan yang B, pelayanan kesehatan masyarakat. Oke, kita lanjut. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi yang A, pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang B, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan yang C, pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. Nah, yang keempat, ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dan ketiga ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, yang kelima, ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dan ketiga ya. Ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Itu dia. Nah, di bagian ketiga, pembekalan kesehatan, pasal 36, pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Nah, yang kedua, dalam
menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Oke, kita lanjut. Bagian keempat, teknologi dan produk teknologi. Nah, jadi ada pasal ke-42. Pasal 42 ini ada ayatnya, ayat pertama, teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya YouTube channel Doni Nanda TV, like, komen, dan share ya, agar semua orang dapat menambah ilmu pengetahuannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di YouTube channel Doni Nanda TV.